Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah usia kepada kita semua, masih memberikan taufik hidayahnya, sehingga di pagi ini kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, yang besar harapan kita semuanya bahwasanya salawat serta salam pun sampai kepada kita sebagai pengikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan, dalam kesempatan minggu yang lalu kita masih membahas tentang maksiat perut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anggota badan plus dengan diperintahkannya untuk mengamalkan rangkaian ibadah yang Allah ridhoi, dan Allah melarang anggota badan ini untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa hal yang termasuk maksiat perut, yaitu diantaranya memakan riba, yang mana kita sudah mengetahui kemarin bahwa riba itu ada yang disebut riba iyad, riba hutang piutang, ada lagi riba jual beli, ada lagi yang disebut riba tukar menukar. Kalau dalam bahasa Arabnya ada yang disebut riba fudoli atau riba iyad, ada juga yang disebut riba nasi'ah, dan terakhir ada yang disebut riba jahiliyah. Apapun bentuknya riba itu hukumnya haram, dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam yang Allah ridhoi. Selanjutnya yang termasuk maksiat perut itu adalah memakan hasil curian, besar atau kecil, barang yang kita makan, makanan yang kita makan dari hasil mencuri atau hasil curian, maka apapun yang masuk kepada perut kita itu adalah termasuk dosa. Sesuai dengan sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh yang dihasilkan dari barang yang haram, maka daging ini, tubuh ini berhak mencicipi panasnya api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang termasuk dosa perut adalah wasyurbul khamri, meminum khamr. Itu pembahasan yang kemarin. Pembahasan sekarang selanjutnya yang termasuk maksiat perut itu adalah wa aklu kulli muskirin,
memakan setiap yang memabukkan apapun bentuknya. Kalau besarnya, kalau banyaknya kita memakan benda itu bisa memabukkan, maka kecilnya pun, sedikitnya pun dilarang, apapun bentuknya. Contoh, memakan yang memabukkan, narkoba, apalagi buah kecubung dimakan sama kita sehingga akal kita hilang, muskir, mabuk, maka memakan benda itu hukumnya haram, termasuk maksiat hati, maksiat perut, termasuk dosa perut. Apapun yang memabukkan tidak boleh kita makan. Selanjutnya yang termasuk dosa perut itu wa kullu najasin, memakan setiap yang najis. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita, barang-barang yang najis. Di antaranya apa? Al-maitah, bangkai. Memakan bangkai hukumnya haram. Tentunya fikih itu mengikuti zaman. Dilarang memakan yang haram, dilarang memakan bangkai kalau masih ada pilihan. Tetapi kalau posisi kita tidak ada pilihan lagi, kita tersesat di tengah hutan, tidak ada makanan yang halal kecuali kita menemukan seekor hewan yang sudah mati, yang sudah bangkai membusuk, maka daripada kita mati sia-sia, maka boleh memakan bangkai tersebut. Itu termasuk madarat, ad-darurat tubihul mahdurat. Apalagi yang disebut najis itu ad-dam, darah. Memakan darah, walaupun darah itu sudah dimasak, dijadikan makanan apa namanya, dedeh ya. didih, getih, darah yang sudah diambil terus dikumpulkan, diolah, jadilah makanan didih, terus kita kasihkan kepada anak kita, maka kita termasuk dosa besar, anak kita pun yang memakan termasuk dosa perut. Ini dulu banyak di warung-warung makanan ini, katanya untuk menambah darah, katanya untuk menambah IQ-nya anak semakin cerdas. Cerdas dari mana? Kalau ini hukumnya haram, najis, darah kok dimakan. Seperti kita luka tersayat pisau, terus dimut langsung ditelan, itu pun termasuk dosa perut, karena darah itu hukumnya najis darah hukumnya. Jadi tidak ada alasan kita untuk menambah darah, menambah IQ supaya cerdas, mengkonsumsi makanan yang terbuat dari darah. Selanjutnya yang termasuk maksiat perut adalah wa mustaqdirin, memakan yang kotor. Memakan yang kotor seperti barang sudah jatuh, sudah berlumuran tanah dimakan, atau yang kotor langsung bentuknya seperti hidung meler, ada umbelnya, terus dijilati. Itu barang yang menjijikkan, kotor. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah halalan thayyibah, yang halal, yang thayyib. Thayyib itu yang bagus, yang bersih, yang suci. Jadi kalau masih ada bapak atau ibu
memberikan makanan kepada anaknya dengan makan yang najis, berhentilah. Coba dilihat di warung-warung kalau masih ada namanya didih, jangan sampai keluarga kita, anak kita dikasih makan benda itu. Karena walaupun sudah diolah menjadi makanan yang lezat, tetap hukumnya haram. Sedangkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mengharapkan mempunyai turunan yang soleh, mempunyai turunan ahli ibadah, bahkan ujungnya kita mengharapkan turunan kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tetapi yang dikonsumsi sama anak kita, yang kita kasihkan kepada anak kita, barang-barang yang Allah tidak ridhoi, barang-barang yang haram. Bagaimana doa kita akan terkabulkan? Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, sedangkan yang dimasukkan ke dalam perutnya barang-barang yang haram? Selanjutnya yang termasuk dosa perut adalah wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu telah memasukkan api ke dalam perutnya, dan ujung-ujungnya wa sayaslawna sa'iro. Allah akan tempatkan orang-orang yang memakan harta anak yatim ke dalam neraka sa'ir. Di dalam surat Al-Ma'un Allah pun menjelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Termasuk orang-orang yang mendustakan agama, orang yang masih mau memakan harta anak yatim. Tidak boleh, hukumnya haram. Selanjutnya lagi yang termasuk dosa perut adalah wal auqaf, memakan harta wakaf. Memakan harta yang sudah diwakafkan. Contoh, si A mewakafkan tanah untuk kepentingan masjid. Terus sama yang diwakafkan tersebut, ini tanah dimanfaatkan untuk perusahaan yang lain, hasilnya dimakan. Ini hukumnya dosa besar. Tidak boleh memakan hasil dari barang yang sudah diwakafkan, apalagi kalau tanah tersebut diwakafkannya untuk masjid. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hatilah, nanti ada babnya khusus, bab wakaf. Andaikan kita menyentuh apalagi memakan hasil dari wakaf tersebut, maka sia-sialah amal ibadah kita. Sia-sia. Sujud kita, tahajud kita, sholat kita, batuk sampai hitam karena rajinnya sujud, tapi batal amal ibadahnya gara-gara ada barang haram yang masuk ke dalam perut. Di antaranya adalah memakan barang wakaf. Maka Rasulullah menjelaskan, jauhilah 7 dosa yang menghapus seluruh amal ibadah.
Jauhilah 7 dosa yang bisa menghapus seluruh amal ibadah. Ini termasuk ummul ma'asi, ibunya dosa, biangnya dosa. Yang 7 ini, yang lainnya anak-anaknya. Jauhi yang besar ini. Apa diantaranya? 1, asyirku, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya sama Allah, iya. Percaya sama dukun pun, iya. Percaya sama Al-Quran, iya percaya. Percaya sama azimat pun, iya percaya. Percaya sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya percaya. Percaya sama ucapannya ahli nujum pun, iya percaya. Menyekutukan tauhid ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Zaman sekarang mungkin masih ada orang yang percaya kepada Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi masih datang ke orang-orang pintar, ke mbah-mbah dukun, menanyakan hal sesuatu, terus mempercayainya. Datanglah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasalahu say'an fasaddaqahu lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang arrafan kepada arraf, orang pintar, dalamnya siapa saja arraf. Kalau dukun jelas bahasanya, man laisa mina man takahana au tukuhina. Tidak diakui menjadi umatku yang sempurna orang yang berdukun dan orang yang menjadi dukun. Tapi kalau bahasanya arraf, ini sudah umum. Kalau tadi khusus kuhan, kahin, dukun. Kalau ini bahasanya arraf. Arraf itu orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ilmu. Ya termasuk kiai, termasuk ustaz. Kita datang kepada kiai bertanya sesuatu. Contoh, kita punya toko yang biasanya rame, biasanya penghasilannya sekian, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulai warung terasa sepi, pembeli semakin kurang, hasil semakin kurang. Ata arrofan, terus orang ini datang arrofan ke orang pintar yang ditujunya kiai, ustadz yang ditujunya. Fasa'alahu say'an, terus nanya kepada ustadz tersebut, wahai Pak Ustadz, toko saya itu sepi, warung saya itu sepi, kenapa wahai Pak Ustadz? Terus ustadznya menjelaskan, wah warung ini ada yang mengguna-guna, toko ini ada yang membuat jadi pelanggan tidak mau kesini lagi. Fasaddaqahu, terus orang ini percaya kepada omongan si ustadz ini. Maka apa ancamannya? Falam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Kalau sholatnya sudah tidak diterima, maka seluruh rangkaian ibadah yang lainnya tidak akan diterima. Bayangkan 40 hari 40 malam berapa waktu? 200 waktu sholat. Allah tolak. Berarti selama itu pun amal ibadah yang lainnya Allah pun tolak. Maka jangan coba-cobalah mendatangi orang-orang pintar, mendatangi dukun-dukun untuk menanyakan sesuatu hal. Tapi kemana datangnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat dan sabar.
salatlah, pasti Allah memberikan jalan. Jadi ini satu yang membatalkan pahala ibadah adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa qatlu, membunuh bi ghairi haqqin, dengan tidak ada hak. Membunuh orang muslim tidak ada hak, maka seluruh amal ibadahnya batal. Selanjutnya lagi yang termasuk dosa besar adalah wal firaru an-zahdi, lari dari medan tempur, lari dari medan perang. Andaikan kelak ada panggilan untuk jihad fisabilillah, perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke medan tempur, begitu melihat musuh sangat banyak, kita terdesak, punya pikiran daripada mati terbunuh, mendingan lari, mendingan kabur, maka larinya kita itu termasuk dosa besar, menghapus seluruh amal ibadah. Selanjutnya yang bisa membatalkan amal ibadah yang termasuk dosa besar adalah mudminul khamri, orang yang mendawamkan meminum khamr. Mendawamkan itu apa ya? Membiasakan minum khamr, tiap hari tidak berhenti, pagi minum, siang minum, malam minum, maka seluruh amal ibadahnya hilang, batal. Makanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ijtanibul khamra fa innahu ummul khaba'is, jauhilah khamr karena sesungguhnya khamr itu adalah biangnya kejahatan, biangnya kemaksiatan. Karena dengan minum khamr akal kita hilang. Kalau sudah akal kita hilang, ngomong pun bisa berbahaya, bisa menyebabkan murtad ucapan kita, kelakuan kita bisa menyebabkan keluar dari agama, tangan kita bisa menyalakai orang, namanya hilang akalnya. Sama orang tua berani ngelawan, kalau sudah hilang akal, apapun akan dilakukan, begitu sadar baru penyesalan. Jauhilah khamr, kata Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya yang bisa membatalkan amal ibadah itu adalah menuding zina, menuding zina kepada perempuan solehah, menyangka zina kepada perempuan yang solehah. Ini termasuk dosa besar. Ini perempuan betul-betul solehah, terus kita fitnah, kita tuding bahwa perempuan ini telah berzina, maka tudingan kita itu bisa menyebabkan membatalkan seluruh amal ibadah. Karena ini menuding zina kepada orang yang solehah, kepada orang yang soleh, termasuk dosa besar. Bagaimana pelakunya sendiri? Pelakunya pun sama, melakukan zina. Maka di dalam suatu kitab dijelaskan bahwasanya seluruh dosa umat Nabi Muhammad siksaannya ditangguhkan kelak di hari kiamat. Seluruh dosa umat Nabi Muhammad, azabnya, siksaannya ditangguhkan kelak di hari kiamat. Hanya ada beberapa dosa yang Allah
balas azabnya di dunia sebagian kecil. Di antaranya dosa kepada kedua orang tua. Melakukan dosa kepada orang tua, menyakiti kedua orang tua, maka sebelum Allah azab di akhirat kelak, di dunia Allah akan kasih sebagian kecil azabnya, sebagian kecil siksaannya. Bisa dilihat kehidupannya susah, usaha ini bangkrut, usaha ini gagal, bekerja ini tidak berhasil, bekerja itu tidak berhasil. Ini salah satu penghalang kebaikan yang dia tuju karena melakukan dosa kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah Muhammad SAW ditanya, siapakah wahai Rasulullah orang atau siapakah Rasulullah yang hak aku hormati setelah Allah dan Rasulnya? Maka Allah Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summa ya Rasulullah, terus siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasulullah, terus siapa lagi? Ummuka, ibumu. 3 kali sebut ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Summa ya Rasulullah, terus siapa lagi wahai Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ini menandakan bahwasanya anak kalau berarti kepada ibunya siksaannya 3. Siksaannya 3. Kenapa Rasul sampai menyebut ibu 3 kali? Karena baginda Rasul Muhammad SAW diwahyukan bahwasanya kelak setelah baginda Rasul tidak ada, akan banyak umat Nabi Muhammad seorang anak berani kepada ibunya. Ya terbukti sekarang. Kalau sama bapak masih sedikit takut, tapi kalau sama ibu, banyak hati-hati anak-anak ini. Ojo sampai melawan kepada orang tua, apalagi kepada ibu. Summa abuka, terus kepada bapakmu, tetapi ojo dibandingno, ojo dibandingno. Berarti bapak mending melawan saja, dosanya 1. Dua-duanya wajib dihormati, dua-duanya wajib dihormati. Hati-hati. Tapi ada lebih kepada itu, ada lebih. Karena apa? Kepayahannya. Kepayahannya seorang ibu itu lebih berat daripada kepayahannya seorang ayah. Dari mulai hamil 1 bulan, ibu sudah payah. Mual, pusing, muntah, mencium nasi bau, mencium suaminya pun bau. Kadang-kadang yang asalnya mesra, tidak mesra, jauh, bau keringatnya pun menyebalkan. Yang asalnya dulu bau keringatnya menyenangkan, sekarang menyebalkan, bau. Karena apa? Perbawaan isi perut. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, inginnya yang aneh-aneh. 4 bulan, 9 bulan, kepayahan sudah datang. Kalau sudah 9 bulan, perutnya sudah berdodol besar ke depan, ini yang sangat repot. Buang air kecil besar susah. Berjalan yang dulu lemah mulai bagus, sekarang berjalan seperti ini, lucu. Tidur miring sakit, tidur melumah ngap, tengkurap meletus takut. Wis kepayahan seorang ibu. Bapak tidak merasakan ngidam, tidak merasakan ngidam. Bunda beliau bayi tidak merasakan bagaimana beratnya. Maka dalam Al-Quran jelas dijelaskan, wahna ala
payah. Maka Allah jamin barang siapa yang meninggal dalam keadaan melahirkan, karena disediakan surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang mati syahid. Illa dain, kecuali kalau punya hutang. Makanya ibu-ibu kalau lagi hamil siap-siap, ojo sampai punya hutang, beresin dulu hutangnya. Karena apa? Ditakutkan begitu melahirkan ajrohnya langsung datang diambil. Kan begitu hebatnya janji Rasulullah Muhammad SAW, orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Illa dari, kecuali ada hutang, tidak ke surga sebelum hutang itu dituntaskan, dibayar. Maka cepat wasiat sama suaminya, ayah ini kandungan sudah besar, saya punya hutang ke si A, si B, si C. Cepat bayar sama suaminya. Karena apa? Jihad fisabilillah, doa pahalanya sangat besar. Maka para sahabat kalau diajak perang semangat, siapapun ikut, sehingga orang sahabat yang sudah sepuh-sepuh pun menyemir jenggotnya menjadi warna hitam supaya kelihatan gagah oleh pasukan kafir, terlihat muda. Karena ini para sahabat ingin mengharapkan pahala berjihad, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul setiap mau perang ngasih informasi dulu. Wahai para sahabat, besok kita akan perang. Siapa di antara kalian yang punya hutang? Ya, siapa di antara kalian yang punya hutang? Ada yang katakan, saya punya hutang, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jangan dulu engkau ikut perang, tuntaskan dulu hutang. Karena apa? Nanti kalau engkau terbunuh, yang asalnya jaminannya surga, engkau dipending dulu sebelum hutangnya dibayar. Maka berat ini masalah hutang, sekecil apapun. Terus Rasul menyambung lagi, siapa di antara kalian yang ada mempunyai orang tua yang sudah sepuh? Acung sahabat, saya wahai Rasulullah, saya punya ibu yang sudah tua renta, saya punya ayah yang sudah tua renta. Maka kata Rasulullah, janganlah engkau ikut berjihad, karena mengurus kedua orang tua pahalanya lebih bagus, lebih baik daripada berjihad. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau lihat-lihat di berita kriminal, mengerikan. Ada anak yang menjarakan ibunya gara-gara hal sepele. Ada anak membunuh ayahnya gara-gara hal sepele. Lebaran kemarin kan, puasa kemarin, gara-gara ayahnya bikin sayur keasinan, sama anaknya dipenggal kepalanya. Zaman dulu kita kecil dulu boro-boro berani gitu sama orang tua, boro-boro. Kita dulu kecil, ayah hanya melipat rodok ombok titik, melotot, bahasa kerennya, ayah melotot, kita harus ketakutan. Zaman sekarang bukan lagi. Dulu kalau ibu ngomong satu kata pun kita diam merunduk. Zaman sekarang ibunya ngomong satu kata, anaknya menjawab dengan kalimat-kalimat yang panjang. Ini menandakan akhlaknya orang Islam, generasi penerusnya sudah mulai murah. Jadi itu pesan Nabi Muhammad SAW. 7 dosa besar yang bisa menghapus seluruh amal ibadah. Dan beberapa tadi yang telah disampaikan bahwasanya
kita harus menjauhi dosa-dosa perut supaya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang telah disampaikan. Memakan riba, memakan hasil curian, memakan hasil menipu, memakan amanah. Contoh, kita diamanahi oleh orang, ini Jumat berkah, tolong ini sampaikan ke Masjid Al-Hikmah dari saya, Jumat berkah, nasi 10 bungkus. Di tengah jalan diambil satu, diekor ke rumahnya, dimakan di rumahnya. Ini memakan hak amanah, tidak boleh. Ini kan sekarang lagi semerbak, hendak di Jawa Barat, hendak di Jawa Timur, hendak di Jawa Tengah, jenenge Jumat berkah sekarang lagi ramai. Setiap masjid pasti mengadakan yang namanya Jumat berkah. Kita hati-hati kalau diamanahi oleh orang. Nitip ini untuk masjid, tolong sampaikan ke takmir masjid. Sebelum sampai ke masjid, di tengah jalan diambil dulu. Diambil sebungkus, 2 bungkus, disimpan ke rumahnya, dikasihkan kepada anak istrinya. Maka anak istrinya tidak tahu apa-apa. Suaminya yang masih, yang dosa besar ya ini, pelakunya ini mengkhianati amanah yang orang lain amanah kepada kita. Tidak boleh. Apapun bentuk makanan yang dihasilkan dari jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyebabkan maksiat perut, dosa perut. Memakan setiap yang memabukkan, meminum khamr, memakan yang kotor, memakan harta anak yatim, memakan dari hasil wakaf, kecuali alama syaratul wakil, kecuali ada yang disyaratkan oleh pewakaf. Nanti di bab wakaf supaya jelas apa sih yang haram dimakan itu. Apakah pewakaf itu boleh dimakan hasilnya apa tidak? Contoh, kita mewakafkan sebidang tanah, terus apakah hasil yang mewakafkan itu boleh tidak makan dari hasil itu? Nanti ada di babnya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi diingat-ingatlah supaya amal ibadah kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut kita jangan diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, pesan kecilnya ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu